Hai, teman-teman sedang menyaksikan Medical Education Talk, persembahan dari Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang We Pass with A. Apa itu We Pass with A? We Pass with A adalah sebuah metode atau pendekatan yang sebaiknya teman-teman ikuti ketika teman-teman sedang merancang sistem penilaian. We Pass with A, terjemahan bebasnya adalah kami meluluskan dengan nilai A. Maknanya adalah, jika teman-teman mengikuti langkah-langkah yang ada pada We Pass with A ini, maka mahasiswa sebagai peserta didik dari teman-teman semua bisa mencapai kompetensi terbaiknya. Langkah pertama dari We Pass with A adalah W atau W, yaitu writing atau menulis. Ada dua hal yang ditulis dalam We Pass with A. Yang pertama adalah menulis blueprint, dan yang kedua adalah menulis soal. Blueprint adalah matrik yang menghubungkan antara tujuan pembelajaran, topik pembelajaran, metode penilaian, bobot penilaian atau persentase penilaian, dan jumlah soal. Menulis blueprint menjadi penting untuk memastikan bahwa materi yang diujikan adalah materi yang diajarkan. Jangan sampai materi yang diujikan hanya sebagian kecil dari materi yang diajarkan, atau materi yang diujikan lebih banyak daripada apa yang diajarkan. Apalagi jika yang diujikan tidak pernah diajarkan, atau yang diajarkan tidak pernah diujikan. Menulis yang kedua setelah blueprint dalam We Pass with A adalah menulis soal. Ada dua jenis kategori menulis soal di dalam We Pass with A. Yang pertama adalah menulis soal secara umum, dan yang kedua adalah menulis soal secara sistematis. Menulis soal secara umum adalah membuat pertanyaan dari setiap tujuan dari topik yang menjadi tanggung jawab teman-teman semua. Pertanyaan tersebut ditulis untuk meyakinkan bahwa mahasiswa telah mencapai tujuan dari topik tersebut. Jangan lupa tuliskan jawaban dan referensinya. Menulis secara sistematis adalah menulis soal sesuai dengan metode penilaian yang teman-teman gunakan. Misalnya, teman-teman menulis soal pilihan ganda atau multiple choice question, maka menulis soal mengikuti template menulis soal MCQ atau pilihan ganda. Ketika teman-teman akan menulis soal OSCE, maka menulis sistematis artinya menulis soal sesuai dengan template soal OSCE. Langkah kedua dalam We Pass with A setelah writing adalah E, editing atau mentelaah. Ada dua hal yang ditelaah dalam We Pass with A, yaitu mentelaah blueprint dan mentelaah soal. Mentelaah blueprint artinya memastikan bahwa tujuan, topik, metode, persentase atau bobot, dan jumlah soal sesuai dengan yang seharusnya. Telaah soal meliputi dua hal. Yang pertama adalah telaah substansi, dan yang kedua adalah telaah teknis. Telaah substansi adalah telaah terhadap isi atau konten soal tersebut. Sementara telaah teknis adalah telaah terhadap tata cara penulisan soal, terkait dengan tata bahasa, terkait dengan urutan, dan sebagainya. Setelah writing dan editing, langkah selanjutnya dari We Pass with A adalah P, preparation atau persiapan. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam merancang penilaian? Yang pertama adalah teknologi, yang kedua adalah sumber daya manusia, yang ketiga adalah sarana prasarana, yang keempat adalah schedule atau jadwal, dan yang terakhir adalah budgeting atau pendanaan atau pembiayaan. Setelah writing, editing, dan preparation, langkah selanjutnya dari We Pass with A adalah A, assessment process atau pelaksanaan dari ujian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika merancang pelaksanaan ujian. Yang pertama adalah mengecek kesiapan pelaksanaan ujian. Yang kedua adalah melakukan briefing. Yang ketiga adalah melaksanakan ujian itu sendiri. Dan yang terakhir adalah melakukan debriefing setelah ujian. Setelah assessment proses, langkah selanjutnya dari We Pass with A adalah 2S. S yang pertama adalah standard setting. Setelah teman-teman memiliki hasil penilaian, maka teman-teman harus menentukan kelulusan atau nilai yang diperoleh oleh si mahasiswa. Ada beberapa metode standar setting yang kita kenal. Yang pertama adalah
non-reference atau kita kenal sebagai penilaian acuan norma. Yang kedua adalah criterion reference atau penilaian acuan patokan. Dan yang ketiga adalah compromise. Compromise sebenarnya bagian dari criterion reference, karena criterion reference itu dibagi dua, yaitu absolute dan compromise. S yang kedua adalah specific feedback atau memberikan umpan balik secara khusus. Jadi setelah teman-teman memiliki nilai atau setelah teman-teman memutuskan kelulusan mahasiswa, maka teman-teman harus memberikan umpan balik. Kepada siapa kita harus memberikan umpan balik? Yang utama tentu saja kepada mahasiswa. Selanjutnya adalah kepada pengajar atau tim pengajar. Selanjutnya kepada pimpinan institusi, baik itu kaprodi atau dekanat. Untuk melengkapi langkah-langkah writing, editing, preparation, assessment process, standard setting, dan specific feedback, maka langkah terakhir dari WIPAS with A adalah A, assessing the assessment. Kita menilai apakah sistem penilaian kita sesuai dengan prinsip dasar penilaian. Setidaknya ada 5 prinsip dasar penilaian yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah validity atau validitas, yang kedua adalah reliability atau reliabilitas, yang ketiga adalah impact on learning atau dampak pembelajaran, yang keempat adalah visibilitas atau visibility atau keterlaksanaan, dan yang kelima adalah acceptability atau penerimaan. Layaknya sebuah proses evaluasi, maka assessing the assessment dapat dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif. Demikian tadi penjelasan tentang WIPAS with A. Saya Yoyo Suhoyo, sampai jumpa.